Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel AB Bukan Dosen. Oke, untuk konten yang pertama ini kita akan membahas yaitu perpajakan Indonesia. Jadi kalian tahu lah, pajak Indonesia itu semuanya terkait atau mencakup menghasilkan APBN yang ada di Indonesia nih. Apa aja sih yang kita bahas? Nah, di sini terkait perpajakan di Indonesia itu cara bayar, lapor, dan aplikasi terkait nih. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu nih dasar hukum perpajakan di Indonesia. Terus juga jenis pajak di Indonesia apa aja tuh, cara pembayaran pajaknya seperti apa, proses pelaporan pajaknya seperti apa, aplikasi dan software yang dipakai untuk pelaporan dan pembayaran perpajakan itu seperti apa, dan solusinya untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke part yang pertama. Apa sih dasar hukum perpajakan di Indonesia? Yang kalian tahu, pajak ini adalah suatu penyokong di Indonesia ya, terutama terhadap APBN kita nih. Jadi kita ngomong soal dasar hukum perpajakan itu ada di Undang-Undang Perpajakan. Jadi untuk perpajakannya sendiri itu ada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apa sih Undang-Undang Pajak Penghasilan? Jadi undang-undang ini mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diperoleh individu dan badan usaha. Jadi semoga kalian bisa paham nih, undang-undang ini sangat penting banget nih untuk wajib pajak dalam melaporkan informasi terkait perpajakan. Dan juga ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, undang-undang ini menetapkan nih ketentuan mengenai pemungutan pajak atas barang dan jasa yang diperdagangkan. Jadi dengan kalian tahu undang-undang ini penting banget ya, karena dapat menganalisis dampak terhadap ekonomi. Misalnya harga barangnya berapa, misalnya kalian beli handphone. Kalian beli handphone itu ada pajaknya nih berapa persen sih? Biasanya sih 12% dengan undang-undang yang berlaku per tahun ini. Yang terakhir ada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, undang-undang ini mengatur kewajiban pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Jadi kalian perlu tahu nih untuk melaporkan isu-isu terkait properti dan pembangunan. Contohnya kalian punya tanah. Nah, tanah dan rumah nih, kalian akan dapat namanya tagihan pajak PBB atau SPPT. PBB biasanya diberikan dari RT atau kelurahan setempat. Tapi di kota-kota besar biasanya mereka sudah menggunakan online. Apa-apa kok dipajekin ya? Tapi negara juga bikin kemudahan kok. Apa aja sih? Mereka juga bikin, yang pertama itu adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini mencakup pengaturan pendapatan dan belanja negara yang berhubungan dengan perpajakan, sehingga eksplorasi pajak itu enggak serta-merta menyulitkan masyarakat. Yang kedua ada insentif pajak. Insentif pajak ini dirancang untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya nih, kayak kalian nih UMKM, omsetnya kurang dari 4,8 miliar, itu kena tarif insentif pajak senilai 0,5% dari omset. Pajaknya seperti itu. Oke, siapa sih otoritas yang mengelola pajak? Yang pertama itu ada Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Keuangan. Kalau untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri, ini instansi yang bertanggung jawab nih atas pelaksanaan kebijakan perpajakan di Indonesia. Jadi kalian perlu tahu nih peran fungsi DJP dan transparansi perpajakannya. Dan Kementerian Keuangan biasanya berperan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan. Yang kedua itu ada jenis pajak di Indonesia. Jadi jenis pajak itu kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama ada pajak langsung, pajak tidak langsung, dan terakhir ada pajak daerah. Untuk pajak langsung itu ada 2, yaitu pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan. Apa sih pajak penghasilan orang pribadi? Yaitu pajak yang dikenakan kepada individu berdasarkan penghasilan yang mereka terima. Contohnya kalian punya gaji nih,
Nah, gajinya itu biasanya dari perusahaan akan dipotong pajaknya untuk mereka laporkan. Untuk pajak penghasilan badan itu dikenakan biasanya pada laba perusahaan atau keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Apa sih pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung itu yang pertama ada pajak pertambahan nilai. Seperti yang kita bahas tadi, pajak yang dibebankan ini hanya mencakup pada barang dan jasa. Dan juga ada cukai nih. Cukai biasanya pajak yang harus dikenakan pada barang-barang tertentu atau barang yang perlu dievaluasi peredarannya seperti alkohol dan rokok. Dan pajak daerah itu ada pajak apa aja sih? Yang pertama ada pajak reklame. Pajak ini dikenakan untuk penggunaan ruang publik atau iklan. Terus juga untuk daerah ada pajak hotel dan restoran. Jadi pajak ini dilakukan atau dibebankan kepada layanan akomodasi dan makanan. Nah, kalau pajak daerah itu biasanya dikelola oleh daerah setempat, contohnya kabupaten dan provinsi setempat. Gimana sih cara pembayaran pajak? Untuk prosedur pembayaran pajak itu yang pertama ada pengisian SSP. Pengisian surat setoran pajak ialah prosedur yang dilakukan sebelum melakukan pembayaran. Jadi SPP ini bisa didapatkan di kantor pajak ataupun online. Nah, ini adalah contoh SSP-nya ya. Ini bentuk SSP jika kita mengisi di kantor pajak. Metode pembayaran pajak nih. Metode pembayaran pajak yang pertama itu adalah jadi kalian setelah membuat SSP di kantor pajak, terus juga kalian udah dapet surat setoran pajaknya nih. Nah, kalian bisa bayar ke bank. Tapi nggak cuma ke bank aja ya. Kalian juga bisa melakukan pembayaran online terhadap kode SSP tersebut. Bisa aja lewat mobile banking, lewat aplikasi terkait ya. Batas waktu pembayaran. Jadi untuk pajak bulanan sendiri biasanya dibayar sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalian harus tahu tuh jadwalnya dan pastikan nggak bayar di menit terakhir untuk menghindari denda. Yang kedua, pajak tahunan itu memiliki batas waktu tertentu. Seringkali jatuh pada akhir bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan akhir bulan April untuk wajib pajak badan. Proses pelaporan pajak nih. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran pajak itu perlu dilapor ya pajaknya ya. Jadi kita di Indonesia itu mencakup assessment atau self assessment atau kita yang membayar sendiri dan kita yang melaporkan sendiri. Untuk proses pelaporan pajaknya itu yang pertama ada SPT tahunan. Itu laporan pajak tahunan yang digunakan oleh individu dan badan untuk melaporkan penghasilan, pengeluaran dan pajak terutang selama setahun. Dan juga untuk SPT ada juga yang bulanan, ini dilaporkan setiap biasanya awal bulan di tanggal 20 wajib. Jadi kewajiban perpajakan ini seperti PPh dan PPN mencakup transaksi bulanan ya. Bisa dilakukan juga di Webupot Unifikasi dan juga bisa juga melalui SPT masa PPN di Cortex. Cara mengisi laporan nih. Nah, biasanya pelaporan yang pertama menggunakan formulir manual atau kalian bisa datang langsung ke kantor pajak, langsung ke bagian pelayanannya. Kalian mau langsung melaporkan pajak atau mau lapor pajak bulanan atau tahunan. Terus juga bisa menggunakan aplikasi online. Kalau aplikasi online ini biasanya kalian proses pengisian laporan pajaknya menggunakan formulir online yang disediakan oleh otoritas pajak. Jadi kalian kalau menggunakan aplikasi online ini nggak bisa banyak tanya, tapi dengan seperti ini kalian harus lakukan dengan teliti untuk menghindari kesalahan. Tapi dengan kemudahan menggunakan aplikasi online ini kita nggak perlu bolak-balik datang ke kantor pajak nih. Kalian bisa isi lagi di rumah, lagi di kantor atau lagi di tempat main. Nah, kalian bisa melaporkan pajaknya dari semua tempat. Batas waktu pelaporan. Tadi kan kita bahas nih batas waktu pembayaran. Nah, sekarang kita akan ngomong berdasarkan batas waktu pelaporannya ya. Untuk pelaporan SPT tahunan,
Biasanya itu untuk pribadi atau wajib pajak orang pribadi itu akhir Maret, tapi untuk wajib pajak badan biasanya di akhir April. Dan untuk laporan SPT bulanan, untuk batas waktunya setiap bulan bagi wajib pajak biasanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya untuk menyampaikan SPT-nya. Jadi kalian harus cermati sekali agar tidak terlambat dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Jadi kan kita tadi udah ngomong bayar dan lapor. Sekarang kita ngomong nih aplikasi dan software apa sih yang dipakai sama perpajakan di Indonesia nih. Untuk aplikasi resmi dari pemerintah itu ada namanya ISPT. ISPT ini memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan dan bulanan dengan mudah dan meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Yang kedua ada DJP Online. Ini websitenya resmi DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini adalah portal yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memfasilitasi pengelolaan data perpajakan secara digital nih. Jadi kalian diberikan akses untuk melakukan pelaporan dan komunikasi efektif. Yang terakhir, per awal tahun 2025 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem terbaru yaitu Core Tax atau Core Tax Administration System. Jadi ini portal resmi Direktorat Jenderal Pajak yang digadang-gadang akan mengganti website DJP Online. Jadi kalau perbedaannya untuk Cortex ini di awal tahun 2025 ini memberikan akses kepada wajib pajak untuk melaporan dan komunikasi efektif, dan kalian akan mendapatkan data-data yang terbaru dan juga data-data yang sinkron. Apa sih keuntungan menggunakan online dibandingkan manual ke kantor pajak? Nah, yang pertama, kita nggak perlu nih datang ke kantor pajak, bolak-balik ke kantor pajak, karena efisiensi waktu juga ya. Terus juga akurasi perhitungan. Dengan adanya aplikasi perpajakan atau website perpajakan, kita itu nggak perlu nginget-nginget atau buat catatan bahwasannya tarif pajak kita berapa sih. Jadi udah ada tuh semuanya di sistem terkait akurasi perhitungannya. Kita perlu bayar berapa itu udah langsung keluar dari penghasilan kita tersebut. Nah, part 6 ini solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kalian tahu nggak sih, banyak banget masyarakat di Indonesia itu nggak tahu tentang kayak mana cara bayar pajak, kayak mana cara lapor pajak, dan kayak mana nih berapa nih tarif pajak kita. Nah, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak itu sudah kok mulai lakukan edukasi dan sosialisasi, tapi banyak banget edukasi dan sosialisasi itu nggak nyampe ke masyarakat gitu. Nah, untuk program sosialisasi perpajakan sendiri biasanya itu dilakukan oleh kantor pajak atau kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan melalui seminar, kampanye media, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Pelatihan untuk wajib pajak. Itu juga ada kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di tiap daerah itu melakukan rancangan memberikan pengetahuan praktis kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang terbaru. Dan juga biasanya mereka akan memberikan pelatihan terkait cara pengisian form perpajakan dengan benar. Untuk inovasi teknologi sendiri, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah melakukan merambah kepada aplikasi mobile ya, contohnya M-Pajak, dan juga sekarang ada aplikasi terbaru yaitu Cortex. Itu sudah sangat terintegrasi sekali ya datanya dengan instansi pemerintah dan lembaga keuangan nih. Sekarang Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mengurangi pelayanan tatap muka, dan juga sekarang sudah melakukan sosialisasi terkait semuanya adalah online. Jadi diharapkan mempermudah pelaporan pajak dan wajib pajak pribadi dan badan bisa memenuhi kewajibannya nih. Terus juga sekarang
Direktorat Jenderal Pajak sudah juga mempercepat prosedur. Jadi untuk wajib pajak badan biasanya ada tuh namanya pemeriksaan atau SP2DK untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga sehingga wajib pajak dapat fokus pada kepatuhan pajak. Nah, oke, thanks. Sekian konten kali ini. Untuk konten selanjutnya saya akan memaparkan terkait perpajakan, dasar-dasar perpajakan yang ada di Indonesia nih. Kan ini kita bahas dulu nih secara global ya. Nanti kita juga akan bahas secara rincinya. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada masukan-masukan terkait materi yang perlu kita bedah, nggak apa-apa, kasih masukan aja. Oke, see you, bye-bye.